Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'mati ahdi la ilaha illallah hatta yunajjana min azraila wa munkarin wa nakirin wa barzakhin bi hurmati ahli la ilaha illallah. Sabbatana Allah Ta'ala bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ay bi itsbati qawli la ilaha illallah. Allahumma salli ala nuril anwar sayyidina Muhammadin al-mab'uth bi nuril Qur'an wa nuri la ilaha illallah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa hum ahli la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Kehadapan yang mulia Guru Agung kita Hadrati Syekh Bangsa Abah yang kita cintai dan Allah muliakan, semoga para sahabat dipanjangkan usia dunianya, senantiasa ada dalam kesempurnaan kesehatannya, bertambah barokah dan karomahnya, sehingga berlimpah untuk kita semua. Dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama para sahabat dari dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarramun, Ahlul Bait para sahabat, Al-Mukarramun, perwakil talqin yang saya hormati dan Allah muliakan, hadirin hadirat ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Suryalaya, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua bersyukur sepenuh langit dan bumi atas nikmat la ilaha illallah, dan kita senantiasa dibersamakan dengan ahli la ilaha illallah, Hadrati Syekh Bangsa Abah. Salawat salam semoga tercurah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, para tabi'in, atba'it tabi'in, dan seluruh kaum muslimin termasuk kita semua. Tanggal 27 Desember, Pengarsa Kiai Haji Abdullah Supriyadi, salah satu panitia Manaqib Masyarakat Jawa Tengah, nelpon, terus kirim WA ke saya bahwa Hadrati Syekh para sahabat menugaskan pada saya untuk melaksanakan tabarruk Fadhailus Syuhur pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Abah atas kemuliaan ini, dan semoga apa yang saya sampaikan tidak keluar dari kebodohan nafsu saya, tapi senantiasa ada dalam bimbingan Hadrati Syekh para sahabat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah manaqib di masjid-masjid negara terus bertambah. Hadrati Syekh para sahabat pertama kali membuka manaqib di masjid negara yang sering para sahabat sampaikan, yaitu di Masjid Raya Jawa Barat, sebagai ulang tahun ke-100 tahun Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah dilaksanakan istiqomah setiap hari Sabtu kedua kemarin. Jadi kemarin manaqib di Masjid Raya Jawa Barat, sekarang disambung di Masjid Agung Jawa Tengah. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa manaqib di Masjid Raya Jawa Timur. Para sahabat sering menyampaikan bahwa ilham atau inspirasi dibukanya manaqib di Masjid Raya Jawa Barat pertama kali ketika para sahabat buka manaqib di Hotel Papandayan Bandung. Kata para sahabat, masa di hotel bisa buka manaqib, di masjid tidak bisa?
Hotel Pepanayan itu dulunya tanahnya yang pertama kali kata Persahabah pemiliknya adalah Jenderal Sewaka. Jenderal yang pertama ditalkin oleh para sahabat sepuh. Ketika dibuka manaqib di Hotel Pepanayan, salah satu panitianya adalah Ibu Hajah Hayati Mina. Dan sekarang hadir. Salah satunya itu. Kemudian diganti manajemen Hotel Pepanayan, mohon maaf manaqib istirahat dulu katanya sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi berhenti, belum dibuka lagi belum. Tapi ketika berhenti manaqib di Hotel Pepanayan, sekarang dibuka lagi manaqib di Hotel Kagum yang dikelola oleh pembantu khusus Persahabah Sabah Jagat. Hotel Kagum bukan 1, 24 hotel Pak. 24 hotel. Pemiliknya orang Cina Buddha, tapi ingin berkah dari manakiban. Malu Ikhwan TKN yang berhubung lagi di rumahnya. Atau masih takut buka manakib di masjidnya karena takut dianggap aneh. Orang Cina Buddha saja ngalap berkah manakib yang dilaksanakan oleh kita semua Ikhwan Afat TKN Mahan Sudirah Sinarasa. Alhamdulillah. Semoga di Masjid Agung Jawa Tengah ini istiqomah seperti ini mudah-mudahan. Dan kemudian mudah-mudahan di Masjid Agung Jawa Timur kita gembirakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan tabaruk kitab Fadhailus Syuhur ini saya tidak akan menyampaikan yang aneh-aneh. Tapi saya perlu menyampaikan dawuh-dawuh para sahabat yang dianggap aneh oleh orang yang merasa aneh. Entah kita yang aneh atau mereka yang aneh. Mohon maaf, bahkan manaqib sekarang pun di sini hanya di dalam saja suaranya, tidak keluar. Mungkin takut dianggap aneh. Apa dasarnya bahwa ada dawuh-dawuh sahabat yang dianggap aneh oleh orang lain, yang mungkin oleh para kiai juga masih merasa aneh? Imam Ghazali berkata, al-waliyyu la yati bi syar'in jadid, innama yati bil fahmil jadid alladzi la yu'rafu ahadin qablahu hatta yastaghribahu kullal istighrab man la imana lahu bi ahli thariq. Bahwa seorang wali itu sesungguhnya tidak membawa syariat yang baru, akan tetapi membawa faham yang baru, diberikan faham oleh Allah dengan faham yang baru yang jadid, yang tidak diketahui oleh seorang pun sebelum wali tersebut. Sehingga orang-orang yang tidak percaya dengan ahli thariqah, yang tidak yakin dengan thariqah, sangat menganggap gharib atau aneh seaneh-anehnya dengan faham wali tersebut. Insya Allah, mungkin mohon maaf para kiai juga sering mendengar kalam para sahabat, kemudian kita kalau bahasa Sunda mau Allah terheran-heran gitu. Oh gitu. Oh, selalu sering kita menerima penjelasan dari para sahabat sesuatu yang aneh, yang tidak boleh dianggap aneh oleh kita, tapi wajib diterima karena yang bermanfaat untuk murid di dalam thariqah bukan kalam yang lain, tapi kalam Syekh Mursyid, bukan kalam wakil talqin, bukan
hikmah dari Baqiyat Talqin, bukan ceramahnya Baqiyat Talqin. Sesungguhnya yang bermanfaat untuk diri dan jiwa kita semua para ikhwan TKN Mahdi Jaya adalah sesungguhnya kalam Hadratus Syekh para sahabat. Makanya semua para mubalik TKN selalu menyebut nama para sahabat dalam ceramahnya atau khidmah ilmiahnya. Itu suatu kewajiban, tidak membawa ilmu pribadi, tidak. Di antara yang aneh alam atau paham dari sahabat. Dulu saya pernah ceramah seperti ini di Masjid Raya Jawa Barat kurang lebih tahun 2008. Persahabat belum kita panggil persahabat, masih kita panggil persaajengan. Masih jumenang persahabat anom. Saya ceramah waktu itu saya maksudnya humor. Suatu saat di suatu kampung ada yang meninggal. Kemudian jenazahnya diurus. Setelah diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, tidak ada yang bisa doa karena ajengannya sedang tidak ada. Ya, bahasa kita kebetulan ada santri yang sedang liburan. Ini ada santri, kata masyarakat, kata jamaah, ya ini santri aja yang doanya, kita mah tidak bisa. Kemudian santri itu berdoa karena belum tahu apa-apa, belum hafal doa jenazah juga belum hafal. Santri anyar, santri baru tahu al-kalam wala kamu dan seterusnya gitu. Karena dia bingung, dia berdoa seperti ini, semoga jenazah ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Jamaah amin semuanya, amin, karena tidak tahu gitu. Saya maksudnya humor gitu kan, seperti para bapak sekarang ketawa kan karena paham maksudnya. Tapi waktu itu para sahabat seperti ini, aminnya serius. Amin, amin. Saya kaget, saya aneh ini, bab aneh ini. Saya merasa heran aneh. Kenapa Abah ketika saya humor membaca doa, semoga jenazah ini, orang ini termasuk sumum, bukmun, umyun, fahum, layar. Tahu artinya? Tahulah. Sumun, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, Allah buta, fahum la yarji'un, dia tidak bisa pulang. Amin, kenapa itu amin? Saya terus ceramah saya sampai tamat, tapi ketika ceramah saya terus terheran-heran, kenapa Abah serius bilang aminnya? Setelah saya duduk, sahabat kemudian Pak ilmiah menjelaskan, ternyata yang dimaksud oleh persahabat sumum bukmun umyun familiarnya itu bukan mana dengan arti sifat orang-orang munafik. Ikan sifat orang munafik di surah Al-Baqarah itu, tapi yang dimaksud oleh apa? Kita di dalam belajar thariqah ini harus sumun, bukmun, umyun, tuli, bisu, buta, layar, jimun, jangan kembali lagi ke umum, jangan. Sudah diberi la ilaha illallah, sudah ditalqin, sudah sering menakiban, sudah khatamah, masih bingung, masih cari-cari guru yang jatuh. Tidak ada yang lebih dari sahabat, masih bingung. Sumum bukun omyo fahum layar. Kalau bahasa singkat persahabat, kacamata kuda, tuli, bisu, buta. Jangan dengar ajaran yang lain, jadi dengar boleh, tapi jangan diamalkan karena kita sudah punya ini. Apa ini? Ya ini, bukan itu. Jangan lihat yang lain-lain karena kita sudah melihat yang ini. Apa yang ini? Yang ini, yang itu. Jangan banyak membicarakan ajaran yang lain, yang ini saja yang disampaikan. Mana yang ini? Ya yang ini, bukan yang ini.
Kalau masalah itu banyak, sampaikan. Itu salah satu yang aneh. Makanya kita semua ikhwan akhwat TKM Mahasiswa Rasa harus siap disebut aneh oleh orang lain. Tapi jangan berbuat yang aneh. Kalau dianggap aneh nggak apa-apa. Tapi kita ini jangan aneh-aneh. Nah, emang seperti itu. Para sahabat juga pertama kali menjadi murid persahabatan dianggap aneh kan, sampai dipecat dari pengajiannya, diboikot, sampai dibilang bahasa Sunda gini kasar sekali. Sering dengar di persahabatan, kedua diundang deh, nyatuk naon gitu bahasa itu. Kalau nyatu itu untuk ayam, kata kalau nggak salah ketua MUI-nya persahabat. Kata ketua MUI-nya waktu itu jangan diundang lagi karena sudah sesat, sudah masuk TKN sudah layak. Dengan bos itu ketanya gitu kan, mau makan dari mana kalau tidak diundang lagi. Kalau bahasa Sundanya nyatu di mana, itu kasar. Kalau nyatu itu untuk ayam itu, jadi dianggap aneh. Siap jadi orang aneh, siap? Itu yang pertama, yang aneh itu. Semua maupun omnya paham lah ya. Dalam rangka tabarruk syuhur, saya harus menyampaikan hal yang aneh juga. Sekarang bulan Sya'ban, aneh nih. Karena orang lain tidak nyebut bahwa bulan Sya'ban ini adalah Ramadan ke-12. Ramadan ke-berapa? Nanti tanggal 1 Ramadan kita masuk tahun baru Sinarasa. Tahun baru? Sekarang kita berada di bulan Ramadan ke-12, bulan Sya'ban. Itu tidak ada orang lain yang nyebut Sya'ban Ramadan ke-12, tidak ada. Itu juga aneh. Aneh juga. Kenapa para sahabat bisa menentukan bahwa semua bulan itu semuanya Ramadan? Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, Safar, apa lagi? Jumadil Ula, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, semuanya oleh para sahabat disebut Ramadan semuanya. Dari mana penjelasannya? Padahal keterangan tidak aneh, para kiai juga sudah tahu hadisnya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, tentu mereka berharap semua bulan Ramadan tidak ada Safar, Rajab dan yang lainnya. Jadi kata Rasul, kalau tahu apa yang ada di Ramadan, tentu akan berharap semuanya jadi Ramadan. Oleh karena itu, para sahabat menentukan bahwa kita jadikan semuanya bulan jadi Ramadan. Kenapa tidak jadi Sya'ban semuanya? Karena di hadisnya juga mafi Ramadan, bukan mafi Sya'ban atau mafi Rajab. Kalau seperti ini hadisnya, lau ta'lamu ummati mafi Rajab misalnya, la tamannu an takuna sanatu Rajab. Mungkin masa apa? Menjadikan semua bulan menjadi Rajab. Semuanya dijadikan Ramadan. Tapi ada alasannya. Kenapa semua bulan bisa jadi Ramadan untuk kita semua? Karena kita punya nuzulul Quran di setiap waktu kita. Alhamdulillah. Mana nuzulul Quran? Zikir. Dan kita semua punya Lailatul Qadar di setiap masa kita, setiap waktu kita. Mana Lailatul Qadar? Zikir juga. Dan kita semua punya Idul Fitri. Setiap waktu kita ada Idul Fitri. Mana Idul Fitri kita? Zikir juga. Jadi alasan kenapa semua jadi Ramadan karena ada ini zikir khusus. Alhamdulillah. Tidak ada yang paling aneh selain zikir, kata para sahabat. Tidak ada yang ajaib di dunia ini. Yang sangat ajaib, yang maha ajaib adalah zikir.
kita yang maha kotor diberikan kesempatan Allah yang maha suci untuk selalu menyebut namanya. Alhamdulillah. Sya'ban. Kemudian aneh juga, kan? Sya'ban oleh para sahabat diartikan dengan syukur, ahdu, barzah, isbat, dan nur. Itu juga aneh. Kenapa aneh? Karena orang lain tidak punya kitabnya. Aneh kan? Ya aneh. Sekolong langit tidak ada ulama yang menyusun kitab Fadhilus Syukur kecuali guru kita Hadratus Syukur sahabat. Alhamdulillah. Itu juga salah satu yang aneh. Kemudian para sahabat mengartikan dengan syukur, syinnya syukur. Ada hal-hal yang aneh juga dalam makna syukur nih, kata para sahabat, yang sering kita sampaikan, tapi oleh ulama yang lain kurang diperhatikan. Apa diantaranya? Bahwa sesungguhnya hakikat syukur adalah zikir. Hakikat syukur adalah zikir. Zikir adalah syukur. Tidak ada syukur kalau tidak ada zikir. Itu mungkin oleh kita, hanya kita yang menyampaikan itu. Ulama yang lain juga tahu hadisnya. Idza dzakartani, hadis qudsi, idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Hadis qudsi kan semuanya tahu, tapi jarang menyampaikan bahwa zikir adalah syukur, syukur adalah zikir. Sehingga ketika acara syukuran, katanya syukuran, ya tidak berzikir karena dianggapnya syukuran itu berkumpul, meriung. Apa itu meriung? Bahasa Sunda kolaborasi. Berkumpul, ngariung kalau bahasa Sunda. Berkumpul, kemudian makan-makan. Apakah itu syukuran? Memang bisalah, bolehlah sebut syukuran. Tapi kalau tidak ada zikirnya, orang yang tidak punya zikir, itu sebenarnya bukan syukuran. Itu hanya kumpulan saja. Hanya makan-makan saja. Karena hakikat zikir adalah, hakikat syukur adalah zikir. Makanya berulang kali saya sampaikan, ketika saya diundang acara syukuran oleh instansi-instansi pemerintah seperti ABRI, TNI, atau kepolisian di Bandung, atau rumah sakit, ataupun kantor pos, ataupun bank, karyawan bank, dan yang lainnya, saya selalu menyampaikan talqin zikir di acara syukuran itu. Karena bohong syukuran kalau tidak berzikir orang yang hadirnya. Meriung saja, berkumpul saja, makan-makan. Mudah-mudahan, alhamdulillah, para wakil talqin biasanya yang baru diangkat, yang semangat-semangat, posting terus di grup. Alhamdulillah, sudah talqin. Jemaah, alhamdulillah, gitu. Semangat semuanya, alhamdulillah. Disayangkan, sangat disayangkan. Sebagian, mohon maaf, wakil terkait juga ada yang tawallau, kan bukan sahabat sering mengumpamakan bahwa kita itu pasukan Talut, kan? Pasukan Talut. Ketika Bani Israel mohon kepada Nabi, kalau sebagian ulama, diantaranya ulama Syekh Jalil Suyuti di tafsir Jalalnya, menafsirkan bahwa Nabi yang dipinta untuk mengangkat raja itu Nabi Samuel. Sebagian pendapat Nabi Syamun, karena itu setelah Nabi Musa. Nabi Samuel dipinta untuk mengangkat seorang raja untuk memimpin perang. Karena Bani Israel sudah diusir dari kampungnya sendiri. Kata Nabi Samuel, "Qul hal asaitu in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu." Apakah benar kalian siap berperang? Bagaimana kalau sudah waktunya perang kamu malah mundur? Kata Bani Israel, "Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina." Bagaimana saya tidak mau berperang karena saya sudah diusir dari kampung kita semua. Semangat. Awal-awalnya semangat.
Kemudian kata Allah, "Walamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum." Ketika sudah waktunya datang waktu perang, tawallaw, mundur, berpaling. Hanya sedikit saja yang ikut berperang, yaitu di riwayat 313. Sahabat pernah berkata bahwa jatah dari sahabat subuh waktu itu 313. Mungkin karena banyak yang tawalau tidak mau menyampaikan takbir karena takut dianggap aneh, makanya terus bertambah. Itu hak para sahabat, kita tidak boleh berpikir tentang itu. Wakal bukan hasil dari proposal, bukan hasil dari usulan gitu, ataupun yang lain-lain, itu semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu kata para sahabat, sepakat para ulama bahwa hukumnya wajib. Dan di bulan Sya'ban ini insya Allah kita semua melaksanakan sholat nisfu Sya'ban pada tahun ini tanggal 7 Maret, malam Rabu ya, malam Rabu insya Allah. Dan ini juga dianggap sholat yang aneh. Bahkan saya pernah dengar sendiri, bukan kata yang lain, pernah dengar sendiri, tidak pinjam telinga gitu kan. Pernah ngobrol dengan salah satu tokoh, ya saudara kita di sana yang tidak suka dengan sholat ini. Ustaz, apa itu sholat 100 rakaat? Sadis sekali katanya. Jadi sholat sadis. Sholat nisfu itu sholat sadis. Tapi ternyata kita semua alhamdulillah biasa saja kan? Sadis enggak? Enggak, biasa saja kan? Ada yang patah lututnya enggak? Ada. Atau mungkin bengkak-bengkak kakinya setelah sholat ada enggak? Ada. Atau pingsan ada enggak? Sehat semuanya kan? Sadis enggak? Itu biasa saja. Tapi jangan salah, nanti sholatnya berapa rakaat? 100 rakaat. Berapa kali salam? 50 kali salam. Ini jangan salah nih. Pernah teman saya Ustaz Agus, ya sebutkan saja namanya, contoh, baru pertama kali jadi imam, buka di masjidnya, buka sholat nisfu. Setelah nisfu misalnya kan para ustaz itu ngobrol, tadi beres jam berapa gitu kan. Ada yang jam 8 sudah beres, ada yang itu super cepat itu imamnya harus dikontrak di sekarang tuh. Katanya Abi Dadang jam 8 beres. Ada yang jam 8, ada yang setengah 9, itu umumnya setengah 9. Ada yang 9, ada yang jam 10 itu terlalu lambat gitu Bu. Imamnya ganti. Ada juga jam 11 beresnya ada. Di Bandung ada itu. Baca kulhunya santai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman saya beresnya jam 12, hampir setengah 1. Saya tanya, kenapa terlalu lama? Iya kan? 100 kali salam. Bukan 100 salam. 100 rakaat 50 salam. Saya mana 100 salam. Jadi 200 rakaat. Enggak apa-apa lah 2 tahunan gitu. Stop itu 2 tahun. Ketika saya lihat di belakang tinggal 1 makmumnya. Jadi jangan salah ya, 50 kali salam. Kata Abah, pilih imam yang fasih tapi cepat. Imam yang fasih tapi cepat. Gimana itu? Ya punya rahasia, nggak boleh punya rahasia masing-masing. Udah gitu aja lah gitu. Kalau saya jadi makmum, saya juga tidak pernah tamat baca kulhu sampai 10. Santai saja, karena terserah imam. Tidak perlu cepat-cepat. Kalau makmum mah biasa saja, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 1 kali imam sudah ruku, ikut ruku. Enak jadi orang. Salah.
Kalau imam salah itu mah lari katanya. Biarin aja. Jadi enakan jadi mudah-mudahan sampai jadi makmum. Itu aneh tapi harus kita laksanakan. Kalau memang darurat misalnya pulang kerjanya baru sampai jam 8 ke rumah. Saya pernah tanya ke Persabah, ada yang nanya, Iwan di Bandung kan banyak yang karyawan. Ustadz di WA itu, saya baru pulang jam 8 kerjanya mau sholat isbu. Saya tidak bisa menjawab, saya tanya dulu ke Abah. Dulu, di Hotel Padayan dulu, sebelum nyebut Persabah, masih bisa dengan. Masa kalau sholat isbu, setelah Isya awalnya kata Abah, jangankan sholat sunnah, sholat fardu juga kalau darurat bisa dipindahkan. Gimana? Jangankan sholat fardu juga kalau benar darurat bisa jamak kosaran dipindahkan. Apalagi sholat itu jawaban bersama. Jadi misalnya nih ada karyawan kemalaman pulangnya, itu bukan jadi alasan meninggalkan sholat isbu. Sholat saja. Kalau bisa ya berjamaah dengan yang lain. Kalau tidak bisa ya sendiri. Kalau mampu. Tapi ya saja kalau sendiri dijamin tidak mampu. Baru 10 rakaat sudah boleh pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Pengalaman. Coba sekali lah, mau sendiri saja, kuat, mungkin bisa lebih cepat. Nggak bisa, baru 10 salam juga. Nah, apa ini? Pusing-pusing, golepak gitu. Harus berjamaah, karena contohnya juga dari Persabah, dari ahli silsilah berjamaah. Itu yang aneh, tapi harus kita laksanakan. Orang lain masih nyebut aneh, surat sadis katanya. Satu lagi yang aneh nih, nanti sholat tarawih, semua ikhwan akhwat TKM harus berjalan rasa, jangan langsung sholat witir. Sudah dimaklumatkan, sudah berulang-ulang, jangan langsung sholat witir setelah sholat tarawih. Beres sholat tarawih 20 rakaat, kemudian tamannya dapil balang taman. Jangan witirnya nanti setelah tahajud seperti biasa. Itu kan aneh itu di kampung kita itu. Dianggap aneh juga. Yang aneh lagi nih dari Persabah. Kan baca suratnya imam para kiai, para ajaran ikhwan TKN sudah rasa imamnya harus paham yang dicontohkan oleh Persabah. Suratnya dari At-Takasur sampai Anas itu ya banyak yang dibagi dua. Itu aneh tapi enak. Awas dengan yang lain ini. Kalau benar mau ikut Persabah, ikuti contoh dari Persabah. Kalau masih bawa ilmu sendiri, itu terikohnya terikoh sendiri. Kalau misalnya Pak Ahmad dari Muhammadiyah, harus ikut contoh di Persabah. Kata kasur bagi dua, Al-Majah bagi dua, Alam Taro bagi dua. Yang paling enak itu bukan surat Quraisy, enak banget itu. Lila fi Quraisyin lila fi rihlat asy-syita'i was-sayf. Allahu Akbar. Nanti rakaat kedua waladhdallin amin. Falyabudu rabb hadzal bait. Allahu Akbar. Kan enak itu. Tapi sayangnya kulhu tidak begitu doa. Kalau dulu sebelum Persabah menegaskan untuk ikut contoh dari Persabah, para kiai itu masing-masing itu. Yang tarawih itu baca surat Al-Baqarah, ada juz amma, ada Yasin, ada surat Al-Mulk. Siapa itu?
Saya yang ingat saja maunya surat yang mana. Kadang-kadang Al-Baqarah, kadang-kadang Tamaro, kadang-kadang Ijama dibaca. Bahkan pernah nih, ini kenakalan saya dulu. Suatu saat ketika Bapak Haji Robai Rama safari politik ke daerah Bandung, sudah lama dari Bandung, beliau pas bulan Ramadan jadi imam tarawih. Saya ikut berjamaah jadi imam tarawih. Kan Pak Haji Robai Rama itu lagamnya itu ada dangdut-dangdutnya. Ini bukan main-main, bukan apa itu. Saya kan ini. Bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan. Sampai ismul ada. Saya sama Kiai Jailani sama Ustaz Jaya teman-teman saya. Jailani yang yang suka di sana dengan sahabat. Kalau ikut 2 rakaat ngobrol, wah ini bakal lama nih. Bakal lama karena Pak Hajinya bacanya ya seperti itu. Dan bisa saja kita balap taraweh. Saya Jailani balap taraweh, siap malah gitu. Yang paling cepat siapa berdua, masing-masing soleh ke belakang. Saya pakai jurus paling cepat, pakai kulhu semuanya. Semuanya. Kulhu semuanya. Tapi saya masih terlambat. Ustaz Jailani, saya masih 4 rakaat lagi, dia sudah selesai. Nah, beres saya tanya, sudah cepat sekali baca. Kenapa bisa lebih cepat dari saya? Baca apa? Saya mah kulhut bagi 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Pantes cepat sekali. Sekarang tidak mau main-main, tidak boleh. Wajib ikut bersama, mengingatkan saja. Walaupun kita dianggap aneh, ikuti. Kata apa? Jangan mikir langsung di tarawih. Udah jangan mikir-mikir, jangan banyak alasan. Udah jangan. Nanti saja witirnya. Takut kesiangan, takut tidak bangun lagi, kata apa? Kalau tidak bangun lagi tinggal dikuburkan. Bingung-bingung amat. Bah, saya takut tidak bangun lagi, jadi belum salat witir. Kalau tidak bangun lagi, tinggal dikuburkan. Bingung-bingung amat. Cuma ikut saja masa banget sebanyak mikir. Dikasih yang enak kali merasa apa? Masih mikir-mikir. Jadi alhamdulillah kita semua bersyukur atas nikmat bulan Sya'ban ini dan kita punya al-ahdu, al-ahdu perjanjian dengan menerima talqin dzikir la ilaha illallah. Ada juga yang aneh dari kalimat al-ahdu ini dari sahabat. Al-ahdu ini talqin. Kata sahabat, dulu kan kita diajaran oleh para kiai, para ulama, guru-guru kita bahwa syafaatul uzma itu yang nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin. Sekarang tidak berani. Langi. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Tidak berani. Karena sudah tahu. Kata bersahabat, kita mah jangan nunggu syafaatul uzma nanti. Syafaatul uzma itu sekarang. Mana? Talqin dzikir la ilaha illallah. Mustahil dapat syafaatul uzma nanti kalau tidak ditalqin sekarang. Jangan main-main. Tidak punya la ilaha illallah mustahil. Mimpi punya syafaat nanti di hari kiamat. Saya berpikir biasanya kan kalau kiai aja kan bertanya-tanya dalam hatinya, mana dalilnya kan, mana dalilnya, pasti itu. Mohon maaf kalau yang tidak ngaji mah mudah menerimanya, bablas saja, siap gitu kan langsung. Kalau kiai mah pasti mikir dulu ini, apalagi para profesor, para alim ulama ini di belakang, pasti mikir-mikir mana dalilnya, para siapa bicara seperti itu. Ternyata
Bukan persamaan yang aneh, kita yang aneh. Belum baca dalilnya. Ditulis di Fadhilus Syuhur surat Maryam ayat 87. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Semua manusia siapapun tidak punya syafaat. Maksudnya tidak bisa menyampaikan syafaat ataupun tidak mendapatkan syafaat. Illa man ittakhadha indar rahmani ahda, kecuali orang yang sudah mengambil ahda, perjanjian. Kalau sudah, ya sudah dari sekarang. Dengan menerima talqin la ilaha illallah. Jadi kita semua jangan banyak mikir. Semua yang disampaikan oleh para sahabat itu semua pakai dalil. Kalau para sahabat tidak pakai Quran hadis, jangan diikuti. Kenapa kita tidak tahu? Jangankan yang aneh-aneh, kita mah yang biasa juga, yang umum tidak tahu kan. Ibu bapak suka wudhu kan? Apa dalilnya wudhu di Al-Quran? Enggak tahu? Bapak suka sholat nggak? Setiap hari sholat lima waktu. Apa dalilnya di Al-Quran sholat lima waktu? Kan tidak tahu. Itu umum kan, sholat itu umum. Wudhu biasa, wudhu semua orang juga wudhu. Sholat juga umum, tapi tidak tahu. Jadi jangan yang aneh-aneh. Yang tidak ada juga tidak. Jadi kita mah asli. Mohon maaf, bodohnya asli. Bukan membodohkan diri memang. Tapi tidak enak juga disebut bodoh kan. Kalau sahabat ngaji sudah tamat, pesantrennya bahkan sampai diusir oleh gurunya karena kehabisan ilmu. Kita tahu apa kan? Sudah tamat tafsir hadis, nahwu sharh, kalimat mukula dan madrosiko, sebagainya sudah tamat sahabat. Tapi ketika berguru kepada Pak Anom mengenalkan diri, padahal mah penuh. Kalau kita memang penuh. Apa saja yang penuh ilmunya mengenalkan diri, zero di hadapan hadratul Syekh mursyidnya. Apalagi kita. Jadi jangan banyak tanya, kenapa ya? Ikut saja. Ikut saja. Al-Dzikir merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan syafaatul uzma dari sekarang. Alhamdulillah. Kemudian dengan ahdi ini kita diselamatkan dari alam barzakh. Ini juga aneh. Dari dulu kita didoktrin oleh para ulama kita, guru-guru kita, bahwa kita ketika meninggal dunia akan disimpan di alam barzakh. Para sahabat, bagaimana penjelasannya? Semua yang sudah ditalkin tidak akan mampir di alam barzakh. Itu kan aneh. Kalau seperti biasa, kalau ajaran itu cari dalilnya pasti. Dan ada dalilnya. Semua perkataan sahabat ada dalilnya. Kalau saya pahami di antaranya, wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersama dengan hamba ketika ia mengingatku. Jadi orang yang masih di dunia ataupun di akhirat, ketika ruhnya selalu mengingat Allah, itu bersama Allah. Hari Allah itu di mana? Allah itu di mana? Masya Allah di alam barzakh. Hari Allah di mana? Allah di mana? Allah itu tidak bisa disebut tempatnya, tidak butuh tempat. Masya Allah di alam barzakh. Hadis itu umum. Wa ana ma'hu idza dzakara. Siapapun yang sudah punya ini selamanya bersama dengan Allah. Dan yang aneh juga nih, kata bersahabat, yang sudah ditalkin tidak akan diganggu oleh Israel, Munkar, Nakir. Kan? Dulu kita dididik bahwa ketika kita meninggal dunia akan disebut oleh Munkar, Nakir. Israel. Ternyata di Al-Quran, ini mohon maaf saya baca suratnya, Al-Qurannya. Yang dicabut oleh malaikat ketika wafat itu, ketika meninggal dunia itu bukan orang mukmin, orang kafir, orang dolim.
Yang pertama di surat Al-Anfal ayat 50. Walau taro idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Kalau bersama baca Quran selalu buka Qurannya kan. Seandainya kamu melihat ketika orang-orang kafir disambut oleh malaikat sambil malaikat memukul wajahnya dan apa itu punggungnya, belakangnya adbarahu, dan berkata, rasakan oleh kalian siksaan yang pedih ini. Jadi orang yang dicabut oleh malaikat itu apa? Orang kafir di sini kalimatnya. Kemudian di surat As-Sajdah ayat 10, ayat 11. Wa qalu aidza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Mereka berkata, apakah benar ketika kita sudah hancur, sudah hilang di dalam tanah, apakah kita akan jadi makhluk yang baru? Kata Allah, bahkan mereka tidak yakin atau kafir dengan pertemuan dengan Allah. Kata Allah, jawab mereka, wahai Muhammad, yatawaffakum malakul maut, kalian akan dicabut oleh malaikat maut. Siapa kalian itu di sini? Kafirun di sini. Yang ketiga, surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idh zalimuna fi ghumaratil maut. Dan seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim merasakan ghumaratil maut atau sakaratil maut. Jadi yang merasakan sakaratil maut itu apa? Zalimun, tidak mukminun, tidak. Kalau orang mukmin di sini surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Ketika mereka berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah dengan la ilaha illallah, maka malaikat akan turun kepadanya bahwa dengan berkata, jangan takut, jangan sedih. Kami semua adalah kekasih kalian, sahabat-sahabat kalian. Tidak akan memaksa, tidak akan sakarat, tidak. Jadi yang dicabut oleh malakal maut itu orang-orang kafir zalim. Jadi kata bersahabat, kita yang sudah takin tidak akan diganggu oleh cerita itu ada dalilnya. Cuma kita tidak tahu. Jadi sebenarnya yang anggap aneh itu kita yang aneh atau mereka yang aneh? Kita yang anehnya karena tidak tahu. Alhamdulillah, terakhir isbat qul la ilaha illallah talqin dzikir, dan alhamdulillah kita semua telah ditetapkan cahaya nur, cahaya Al-Qur'an, cahaya la ilaha illallah yang sangat luar biasa. Ikhwan akhwat di sini semua mungkin ada yang baru. Mudah-mudahan tidak diberikan keraguan. Semoga ditambah keyakinan. Mau kemana lagi? Kalau tidak bersama dengan la ilaha illallah, apapun yang terjadi, jangan keluar dari thariqah ini. Karena thariqah ini thariqah la ilaha illallah. Kata bersama terakhir, kalau ada yang lebih dari la ilaha illallah, apa siap keluar dari agama Islam? Jadi tidak ada yang lebih dari la ilaha illallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.